untuk kita. Kama qala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Baqarah ayat 216 Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Di situ Allah mengatakan, boleh jadi nih apa yang kamu benci padahal itu baik bagimu. Boleh jadi juga apa yang menurut kamu baik maka itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dari segalanya, teman-teman. Maka dari itu teman-teman semua, sudah paling benar nih kita kalau udah tawakal, ya udah tawakal aja. Udah nggak usah berharap lebih lagi. Allah itu pasti akan kasih. Allah pasti akan memberikan takdir yang lebih baik lagi. Percaya. Kuncinya apa teman-teman? Percaya. Tapi susah Kak, susah banget. Iya memang susah, memang sulit. Tapi harus dicoba. Tapi harus dipaksakan. Dari paksaan maka akan terbiasa. Kenapa teman? Jadi gini teman-teman. Definisi ikhlas adalah ketika Allah menjadi satu-satunya alasan kenapa kita terus bertahan dan berbuat baik. Kalau misalkan masih karena yang lain, berarti itu bukan ikhlas namanya. Tapi kalau ketika sudah Allah nih, kalau udah aku ikhlas karena Allah, ya udah nggak apa-apa, yang ini biarin pergi, kita jalan yang ini. Kalau sudah seperti itu, nah itu sudah di tingkat namanya ikhlas. Ketika Allah sudah menjadi satu-satunya alasan kenapa kita tetap bertahan untuk berbuat baik. Ingat teman-teman sekalian, jika sesuatu itu benar-benar milikmu, maka Allah akan dekatkan. Jika tidak, maka Allah akan jauhkan agar kamu tak terus terluka. Gitu ya teman-teman semua. Insya Allah kita bisa menjadi hamba-hambanya yang diridhoinya. Semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bisa menerima apapun itu, walaupun itu bukan takdir kita, bukan harapan kita. Semoga Allah memberikan kita yang terbaik. Jika memang itu yang terbaik bagi kita, maka Allah akan dekatkan teman-teman. Tapi kalau misalkan memang bukan takdir kita, maka Allah akan gantikannya dengan baik. Gini teman-teman semua, pokoknya percaya aja. Kalau misalkan memang ini bukan, aku udah usahain semaksimal mungkin, aku udah ikhtiarkan semaksimal mungkin, tapi kenapa sesuatu ini masih belum jadi milik aku gitu. Percaya teman-teman, Allah itu akan kasih, tapi bukan waktunya, bukan di saat itu juga. Allah akan kasih di waktu yang tepat. Gitu ya teman-teman semua ya. Ini teman-teman, terakhir ada kutipan, yaitu man radiya falahu ridho wa man sakhito falahu sukhtu. Barang siapa ridho terhadap takdirnya, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa murka, wa man kana sakhito, barang siapa yang murka, maka ia akan mendapatkan kemurkaan. Di kalimat ini teman-teman, kutipan ini mengajarkan bahwasannya bagaimana kita menerima dengan lapang dada. Kalau misalkan kita menerimanya dengan lapang dada, kalau misalkan kita menerimanya dengan ridho, maka Allah akan ridho dengan kehidupan kita. Maka Allah akan memberikan ridho untuk harapan kita ini. Tapi kalau misalkan kita murka, tapi kalau misalkan kitanya ini juga nggak suka, nggak terima
dengan apa yang Allah berikan, maka jangan salahkan kalau misalkan Allah juga murka terhadap hamba. Itu ya teman-teman semua. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga kita bisa menjadi hambanya yang semoga kita bisa menjadi hambanya yang selalu ridho dalam jalan Allah, selalu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga yang baik datang selalu dari Allah, yang buruk bisa datang dari manusia atau saya pribadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ana kembalikan kepada moderator ya. Ahlan. Suaranya kurang jelas ya moderator ya. Soalnya belum terdengar jelas. Oh, kayaknya sinyal Ana kali ya. Kayaknya sinyal Ana yang kurang bagus. Ini kedengaran ya? Oh iya, kedengaran Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Siva. Baik Kak, Kak Mariam, Ana izin bertanya. Mungkin ini sedikit cerita Kak ya. Oke, perkenalkan Ana Dani Banu Zaifa, Ana selaku salah satu admin yang ada di sini, dan domisili Ana dari Jawa Timur. Kegiatan offline Ana salah satu radio FM di Surabaya juga, dan alhamdulillah sekarang sama sambil bekerja bisnis juga Kak, dan melanjutkan magister di psikologi. Jadi begini Kak, jadi 10 tahun yang lalu saya itu kan kehilangan sosok yang menjadi gimaps kehidupan saya, support system saya. Support system yang terbesar bagi saya gitu Kak. Jadi yaitu orang dalam, contohnya kedua orang tua gitu. Jadi kedua orang tua saya itu dengan kepergiannya itu ayah dan ibu meninggalkan lubang yang sangat mendalam bagi saya Kak. Rasanya seperti ada kekosongan yang tidak pernah berakhir gitu. Jadi orang tua itu meninggal membawa semua mimpi-mimpi saya, seperti planning-planning kehidupan saya yang sudah saya rencanakan sama orang tua gitu. Dan selanjutnya itu orang tua saya itu semua membawa pergi planning-planning saya gitu Kak. Jadi orang tua saya itu abah saya meninggalkan Ana dari usia 7 tahun. Kalau Umi Ana sejak waktu Ana kuliah di Turki Kak. Jadi waktu Ana itu udah check in di bandara,
dikabarkan orang tua umi saya nggak ada gitu Kak. Jadi gimana Kak ya posisinya? Udah berangkat terus dikabarin pas di bandara itu orang tua saya, umi saya nggak ada gitu. Sehingga semua yang saya jalani hidup ini karena Allah Subhanahu wa taala juga kayak memberikan nafas sampai saat ini gitu. Jangan begitu pula dengan terkait jodoh Kak. Jodoh ini biasanya di mana fase-fase umur anak itu di 26. Jadi, kalau masalah jodoh Kak ya, kalau masalah jodoh itu kan, kita harus ikhtiar dan berdoa. Tapi kalau kita tidak melakukan ikhtiar itu sama saja dan tidak berdoa itu sama aja juga tidak bisa terjamin gitu Kak ya. Jadi gimana takaran kita untuk ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana caranya agar saya bisa mengisi kekosongan saya yang saat ini yang lubang saya mendalam di hati saya saat ini dan bisa lebih bersemangat untuk menjalani hidup gitu Kak. Jadi dari sekian 5 bersaudara saya itu hidup sendiri gitu Kak. Oke baik, begitu saja Kak, syukur. Baik, ini mau langsung atau bagaimana moderator? Tadi kakak cuma satu pertanyaan ya Kak, jadi mungkin Iya. Mungkin ada, gak apa-apa kalau misalkan ada lagi, satu lagi mungkin ya. mungkin bisa dijawab dulu Kak. Oke, langsung dijawab ya. Oke. Baik teman-teman, Insya Allah sebelumnya kepada Kak Dani Huzaifah ya. Kak Dani Huzaifah, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat berarti dan juga sangat memberikan kita sesuatu yang berharga. Sebelumnya turut berduka cita pada Kak Dani Huzaifah. Semoga amal ibadah beliau selalu diberikan, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, itu ditinggalkan oleh kedua orang tua dengan posisi di mana kita sedang membutuhkan, sangat membutuhkan sekali arah kehidupan kita. Rasanya sebenarnya nggak bisa dibayangin ya, sedih juga, nggak bisa dibayangin saat dimana kehilangan kedua orang tua yang dimana beliau adalah arah hidup kita yang pertama, G-Maps kita, bener kata Kak Dani, G-Maps kita, bahkan apapun yang ada di dalam kehidupan kita bergantung dengan beliau berdua, ya enggak? Tapi di sana teman-teman, tapi di satu sisi lain kita nggak bisa ternyata berharap dan selalu berharap nih, semoga kan kita selalu doa nih, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pasti kita kecil selalu diberikan, selalu berdoa semoga panjang umurnya. Itu memang doa teman-teman, tapi kita tidak bisa berharap banyak. Takdir tetap ada di tangan Allah. Maka dari itu tadi yang apa yang Anda sampaikan, entah itu manusia, bahkan pun orang tercinta kita yaitu kedua orang tua, bagaimana kita tidak bisa mengikhlaskan dan bagaimana kita tidak bisa merelakannya,
Yaitu karena apa? Karena kita belum siap. Yang pertama pasti, dan itu butuh waktu yang sangat lama, butuh waktu yang sangat rumit. Tapi percaya teman-teman, saat kita ditinggalkan oleh kedua orang tua, saat kedua orang tua kita itu pulang ke pangkuan Allah, kita harus percaya teman-teman, ini akan menjadi jalan untuk meraih derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Berarti gak mungkin teman-teman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian pada para hambanya kalau misalnya Allah tuh gak menguatkan. Mungkin sekarang, mungkin yang tadi Kak Dani ceritakan, ya, yang tadi Kak Dani ceritakan, bahwasannya sudah hancur seperti dunia ini, sudah tidak tahu lagi arah hidupnya. Tapi teman-teman, yang perlu kita garis bawahi adalah Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Allah tidak percaya bahwasannya Allah akan memberikan sesuatu yang indah, sesuatu yang lebih dari apa yang kita harapkan. Tapi memang orang tua itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Tapi percaya teman-teman, Allah akan gantikan, di mana Allah akan menemani selalu kita dimanapun kita berada. Yakini bahwa Allah tidak akan menzolimi para hambanya. Yang tadi seperti yang tadi Maryam sampaikan di surah Al-Baqarah itu, boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Kita benci nggak Allah ngambil orang tua kita nih? Mau benci, tapi mau gimana? Memang ini sudah takdirnya, dan Allah pasti akan kuatkan. Maka harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur teman-teman. Setelah itu, terus bagaimana Kak sekarang? Apa yang harus dilakukan saat waktu-waktu kosong? Jadikanlah Allah sebagai tempat bergantungnya. Udah, kita nggak bisa lagi berharap dengan siapapun selain Allah. Maka dari itu teman-teman, jangan jadikan tempat gantung kita itu ke teman kita, walaupun dia sedekat apapun. Mau itu ke pasangan kita, ya, suami atau istri, nggak bisa teman-teman. Kita tempat gantung kita hanya Allah. Hanya Allah teman-teman, yang saat memberikan ujian, memberikan cobaan, atau menyakiti hati kita sedikit, tapi Allah akan ganti dengan yang lebih besar. Hanya Allah yang bisa. Gak mungkin teman-teman kita ini bisa mengobati luka-luka kita ini, gak akan bisa. Hanya Allah. Yang ketiga adalah bangun kekuatan diri dan kesabaran. Ketiadaan orang tua memang membuat jalan ini terasa hampa, terasa lebih berat teman-teman. Namun justru di sini lahirlah jiwa yang tangguh, lahirlah jiwa yang sabar, lahirlah jiwa yang mandiri. Ingat teman-teman sekalian, banyak orang yang hebat, banyak orang yang sukses lebih dari itu, yang tumbuh dari ujian yang serupa seperti ini. Maka Allah sedang siapkan, Kak Dani, insya Allah akan siapkan sesuatu yang sangat luar biasa di ujung sana. Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang indah di ujung sana, insya Allah. Terus jadikan ujian ini sebagai jalan untuk berbakti secara berbeda. Nah, baktinya kita nih gimana? Kan udah gak ada orang tua, Kak. Terus kita mau bakti ke siapa? Bisa teman-teman, berbakti bukan hanya salim setiap mau berangkat. Mah, ini aku ada gajian transfer ya. Bukan seperti itu berbakti. Berbakti yang sebenarnya adalah menjadikan diri kita menjadi diri yang soleh dan soleha. Jika orang tua sudah tiada, doakan mereka. Sedekahkan amal atas nama mereka. Kalau kita udah kerja nih, kita udah dapat penghasilan, kita sedekahkan atas nama
atas nama kedua orang tua. Jika mereka hanya meninggalkan secara fisik, tapi doa dan maafkan selalu mereka. Ini yang akan menjadi penenang hati teman-teman. Gitu ya. Jadi setiap air mata yang jatuh karena kehilangan, setiap kesabaran yang kamu tahan, semuanya tercatat sebagai pahala besar. Semuanya tercatat sebagai pahala di sisi Allah. Jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa jadi manusia paling terpuruk, enggak teman-teman. Allah tidak akan meninggalkan para hambanya. Allah akan selalu menemaninya sampai di titik Allah bilang, ayo pulang sekarang. Sekarang waktunya kamu pulang, kamu sudah berhasil, kamu sudah menjadi hambaku yang terbaik. Gitu ya teman-teman ya. Seperti yang Allah katakan, Allah berfirman di surah Al-Baqarah 153, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Insya Allah teman-teman semua, ini memang sangat-sangat pengalaman yang tidak bisa ditandingkan ya. Kehilangan orang yang sangat kita cintai memang itu adalah berat sekali. Tapi ingat teman-teman, banyak orang hebat, banyak orang yang luar biasa, banyak orang yang sukses dengan pengalaman yang serupa seperti ini. Karena apa? Karena ia kuat, karena backingannya langsung Allah, karena yang kasih semangat, yang kasih kekuatan itu langsung Allah. Allah tidak akan meninggalkan para hamba. Gitu ya teman-teman semua. Insya Allah mungkin ini bisa menjadi sedikit jawaban untuk Kak Dani dan juga teman-teman sekalian yang mungkin mempunyai pengalaman yang serupa seperti itu. Kita selalu doakan pada dua orang tua kita yang masih diberikan umur, yang masih bisa menemani kita, dan untuk kedua orang tua kita yang mungkin sudah mendahului kita, semoga diberikan kesehatan dan selalu diampuni dosa-dosanya, dan diberikan dan diterima segala amal ibadahnya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin sama-sama kita baca Al-Fatihah ya. Lihat ini as-solihah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin itu saja jawaban dari saya. Syukur atas jawabannya. Baik, kepada teman-teman apakah masih ada yang Ahlan teman-teman. sudah nggak ada Kak yang bertanya, mungkin sudah paham semua atas jawaban dan materi pada malam hari ini. Alhamdulillah.
Kalau sekiranya sudah paham, teman-teman bisa chat atau tulis komentar. Jadi sudah jelas semua ya. Masya Allah, kelas jawaban dan pada malam hari ini, semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ladang pahala untuk sampai Amin, amin ya rabbal alamin. sampaikan ini. Dan jangan ini dapat harus kehidupan sehari. Alhamdulillah sudah ada selesai malam hari ini, dan untuk sesi selanjutnya yaitu doa dan penutup. Mungkin untuk doanya bisa dipimpin langsung oleh Kak Maryam. Kepada Kak Maryam, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa bersama teman-teman semua. Semoga dalam jalsa ini Allah berikan keridhaan, Allah meridhoi orang-orang yang bisa hadir dalam jalsa ini. Semoga diberikan kesabaran serta diberikan kesabaran seluas samudra dan bisa menerima takdir apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilancarkan segala hajatnya, hajat dunia akhiratnya, dan diberikan kelancaran untuk segala hajat dunia akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Lihadini as-solihah. Naqra'umul furqan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, barakatan fil rizqi, taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar minal afwi wal hisab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Allahumma ij'alna minal ladzina utu syakaru wa idza batulu sabaru wa idza mun'imu wa idza muni'u radu. Allahumma ansur ikhwanina mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira teman-teman semua. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kajian kita pada malam hari ini, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar hanya datang dari Allah yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf serta dosa datangnya dari diri saya pribadi. Saya dan para admin yang mengadakan kajian pada malam hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, terutama kepada Kak Maryam Putri yang telah menyempatkan waktunya untuk kita semua. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin berada di sana selamanya. Semoga kajian malam ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Akhirul kalam, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Kakak Maryam, dengan hormat saya persilahkan untuk keluar terlebih dahulu dari forum kajian pada malam hari ini. Sekali lagi, syukran Kak atas waktu dan ilmunya yang sangat Masya Allah.
Dan semoga berkenan kembali untuk mengisi kajian bersama kami di forum kajian. Baik, terima kasih banyak teman-teman, izin keluar ya. Pamit undur diri. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir kajian selesai. Semoga ilmu yang Kak Maryam berikan teman-teman bisa amalkan dan men-share-nya ke teman-teman kaliannya. Silahkan untuk keluar terlebih dahulu dari kolom kajian pada malam hari ini dan sampai jumpa di kajian berikutnya. Terima